Bapak, Ibu, dan saudara semua, khususnya keluarga yang berduka, kita akan sama-sama membuka Alkitab. Kita membuka dari Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersuka ria. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini mau melakukan ibadah pemberangkatan. Kiranya Tuhan yang boleh kembali melalui firman Tuhan memberikan penghiburan, memberikan pengajaran, memberikan hikmat bagi kami semua. Hiburkanlah keluarga, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu puisi yang sangat terkenal dari seorang pujangga, seorang penyair metafisik namanya John Donne. Mungkin dia yang untuknya lonceng itu dibunyikan bisa saja sedang sakit parah, sehingga dia tidak tahu lonceng itu berbunyi untuknya. Dan mungkin aku memikirkan diriku jauh lebih baik daripada keadaanku yang sesungguhnya, sebagaimana mereka yang ada di sekitar aku dan yang melihat keadaanku mungkin melihat bahwa lonceng itu berbunyi untukku dan aku tidak tahu itu. Tidak seorang pun yang adalah sebuah pulau sebagai satu keseluruhan dalam dirinya sendiri. Setiap orang adalah bagian dari sebuah benua, bagian dari yang utama. Jika segumpal tanah dihanyutkan oleh laut, benua Eropa itu menjadi berkurang. Demikian juga jika terjadi pada sebuah tanjung. Demikian juga jika terjadi pada rumah kita atau rumah temanmu. Kematian siapapun membuat aku berkurang, karena aku tercakup dalam satu umat manusia. Dan karena itu jangan pernah mengirim orang untuk mencari tahu untuk siapa lonceng itu berdentang. Lonceng itu berdentang bagimu. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never sent to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Satu syair yang sangat menggugah dan memberi pelajaran mendalam dan sangat terkenal. Kita adalah part dari umat manusia. Bukan satu pulau yang tersendiri, yang terisolasi, tidak ada urusan. Kita adalah bagian daripada satu umat manusia. Jikalau sebongkah tanah dihanyutkan oleh lautan, berkurang. Jikalau ada seorang manusia mengalami satu kesusahan, kita terlibat di dalamnya. Kematian seorang, kita adalah bagian daripada umat manusia. Kadang kita tidak menyadari, karena kita tidak hidup sebagai satu umat manusia, tapi bagi orang yang mengasihi, keterpisahan dengan orang yang dikasihi adalah satu keterhilangan yang besar. Kita manusia lahir untuk hidup bersama orang lain,
Kita adalah makhluk sosial. One family from Adam, Tuhan ciptakan. Dan kita yang dilahirkan dalam keluarga, kita ada satu kaitan, ikatan. Kita yang dicipta baru, diselamatkan, dibentuk menjadi satu tubuh, satu family. Kita tidak bisa deny, kita tidak bisa mengingkari akan hal itu. Ketika ada sesuatu terjadi pada sesama, dan kita merasa kita tidak ada kaitan, kemanusiaan kita menjadi less, berkurang. Dan mungkin bukan orang lain yang bukan manusia, tapi kita menjadi kurang manusiawi. Kita makin manusia, kita makin matang. Saudara, kadang kematian itu membuat orang menjadi terlepas dari orang lain. Tetapi sesungguhnya, bahkan ketika dia mati, dia diingat, dia dikenang oleh orang yang mengasihinya. Dia tetap hidup dalam hati mereka selamanya. And therefore, never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. John Donne hidup di masa Black Death. Selama 300 tahunan wabah melanda Eropa. Sekitar mungkin 10 kali itu berulang. Dan setiap kali terjadi banyak yang mati. Maka ketika mati, dilakukanlah lonceng gereja berbunyi. Teng, teng, ada yang meninggal. Saudara, lonceng itu berdentang, memberitahukan ada yang mati. Oh, siapa yang mati? Siapa yang mati? Lama-lama jadi biasa. Tapi dia mengatakan, any man's death diminishes me, mengurangi saya. Ada sesuatu yang terkikis. Tetapi saudara, ini bukan hanya orang lain yang mati. Tetapi ketika lonceng itu berbunyi, lonceng itu sekaligus memberitahu kepada kita bahwa giliran kita akan tiba. Lonceng itu memberitahu kepada kita, bukan hanya ada someone yang meninggal. Kematian Bu Nani dikabarkan ada upacara dan memberitahukan kepada kita bahwa dia sudah meninggal. Tapi lonceng itu juga memberitahukan kepada kita bahwa ada waktu. Dan di dalam kekekalan semua waktu itu adalah sama. Tuhan melihat sebagai satu gambar, bukan sebagai kata-kata dalam proses waktu kita akan tiba. Malamnya hari Rabu saya telepon dengan Pak Su. Saya pikir orang kalau muntah, sakit, tidur adalah obat yang ajaib. Paginya mendapat berita yang membuat kita semua kaget, sekaget-kagetnya. Siapa yang bisa menduga seorang yang begitu spiritnya begitu ceria, begitu semangat, begitu lively, begitu sehat. Kadang kami ketika telepon, saya dengan Nani, dengan istri saya, yang terakhir bicara mengenai vitamin, ya, bicara mengenai hal-hal yang pelayanan, mengenai membeli beberapa hal yang kami bisa gunakan, import, dipakai. Ya. Kita juga pelayanan bicara mengenai oksigen. Dia begitu sehat, begitu baik, usia masih begitu muda. Semua orang tidak ada yang menyangka. Ya. Bahkan dokter pun ketika dikonsultasi tidak menyangka. Lalu setelah itu kolaps, koma, tidur. Tidak pernah bangun, tidak pernah sakit. Beristirahat. 12 hari itu diberikan untuk keluarga, memberikan pelayanan, kasih. Dan Tuhan berkata, istirahatlah untuk
beliau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba banyak hal pun tidak dipesan ya. Password semua tidak ada. In a sudden way, very very sudden, tiba-tiba dia sudah dipanggil Tuhan. Dia beristirahat. Nanti dalam pemakaman saya pun akan berbicara hal berikutnya. Dia sudah beristirahat bersama dengan Tuhan. Begitu tiba-tiba, begitu singkat. Tapi Tuhan telah memberikan yang terbaik. Dia telah lakukan dengan baik. Kita telah menyaksikan selama beberapa hari hidupnya, kesaksiannya. Dan saya rasa semua itu konsisten, tidak ada yang dibuat-buat. Saya jarang membual. Saya apalagi setiap, bukan jarang, saya bertekad berjanji tidak membuat, tidak mengagungkan yang tidak perlu. Tapi ketika kita sepatutnya memberi apresiasi, apalagi di saat-saat terakhir, kita memberikan, dan itu konsisten dari seluruh keluarga, dari seluruh teman, dari berbagai tempat. Kita melihat satu kesaksian yang baik. Dia selesai dan meninggal di dalam kemuliaan. Yang sekarang adalah bagi kita yang hidup. Khotbah di dalam pemakaman bukan untuk beliau, apalagi di dalam Tuhan, kemuliaan, kembali beristirahat. Tapi bagi kita yang masih tinggal, dan bagi kita yang ditinggal, ada yang mungkin sudah lebih siap, ada yang kurang siap, ada yang sama sekali tidak siap. Lonceng itu berbunyi. Jangan utus orang, jangan pergi bertanya siapa yang mati. Giliranku akan segera tiba. Dalam khotbah tutup peti, saya memperkenalkan Anda seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, yang bukan populer. Harap itu selalu menyertai kita untuk berbicara. Pengkhotbah itu sang kematian memberitahukan kepada kita jam waktu kita, jam pasir itu terus mengalir. Setiap kita punya jam yang berbeda, ditentukan Tuhan, ditentukan Tuhan. Dan waktunya kadang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kita dalam ketidaktahuan kita tahu, one day it will come to me, to you. Are you prepared? Apakah engkau sudah siap? Mari kita menghidupi dengan sebaik-baiknya. Seperti beliau, dia telah menghidupi dengan baik. Mari kita mempersiapkan waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Mari kita menggunakan waktu kita adalah one moment at a time. Saat-saat ketika kita tidak sadar, kita buang-buang waktu. Waktu kita sadar, waktu kita cuma 1 minggu, 6 bulan karena cancer. Setiap waktu itu berharga sekali. Kalau kita diberitahu bahwa waktu kita cuma 1 hari, 1 minggu, setiap tarikan nafas, setiap detik, very precious. Kita makan dengan syukur. Kita berbicara dengan kasih karunia. Kita memakai setiap kesempatan untuk do something that apa yang bisa memberi nilai kekekalan. Lonceng itu berkata, ada yang mati. Tapi John Donne mengingatkan kita, lonceng itu berbunyi untuk aku, untuk Anda. Waktu kita tiba, mari kita mempersiapkan. Bukan hanya mempersiapkan, mari kita menjalani. Hormati, sayangi papa mamamu, suami istrimu. Layanilah Tuhan, berbuatlah baik, lakukanlah sesuatu yang baik. Karena mungkin yang sangat mengerikan bisa terjadi. Dan itu yang ditakuti oleh Jonathan Edwards. Jangan pernah melakukan sesuatu yang itu begitu buruk dan itu hari terakhir aku hidup di dunia. Mati saat sedang berdosa, sedang buruk, sedang jahat. Tapi mati saat sedang melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, itulah hal yang baik. Sungguh mulia, walaupun kita sebenarnya hampir
semua tidak rela karena kita sayang. Lalu saya pikir-pikir, kenapa kita merasa eman? Ya, bukan hanya keluarga, teman-teman ini terlalu dekat. Kami sangat dekat. Ya, kita kesaksian. Karena Nani ini seorang penceria, pembawa suasana. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang ketika dia tidak ada sesuatu yang besar yang hilang. Ya, saya kemarin lihat keluarga, oh, ternyata dia juga tukang provokator. Ya, sehingga provokator yang baik ini, kalau hilang itu ada sesuatu yang hilang. Demikian juga dalam pengurus, ya, di dalam banyak orang. Tapi kenapa kita merasa kehilangan? Karena sesuatu yang baik tidak ada. Dulu ada. Kita lost something yang we can enjoy. Dia selesai. Kalau kita terus-terus, mungkin kita lah egois memikirkan, kalau ada dia kita terus dilayani, dibuat senang. Sekarang dia selesai, giliran kita, panggilan. Bagaimana kita bisa do better, live better. Kiranya Tuhan memberkati. Keluarga kiranya bersyukur, dan saat Anda akan sedih, ada saatnya sepi, ya, dan tidak bisa kembali. Waktu Nani di rumah sakit, keluarga ada harapan. Nanti sembuh. Begitu Nani meninggal, selama-lamanya sudah tidak bisa. Harapannya cuma satu, ketemu di surga nanti. Dan penghiburannya adalah bahwa di tengah kesedihan, bersyukurlah mama, istri, Cece, aku, Ii, atau siapapun yang ponakan telah hidup dengan baik. Semua orang memang harus begitu. Sekarang pertanyaan lagi, giliranku bagaimana? Tuhan memberkati, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, mulialah namamu, sidang pergabungan, kiranya melalui firman Tuhan dapat penghiburan, kekuatan bagi Pak Suharsono, bagi Gaby, bagi KL, bagi seluruh keluarga besar, untuk adik-adik, untuk seluruh keluarga besar ponakan, bahkan tante dari dimanapun juga, dan handai taulan teman-teman gereja, teman di berbagai tempat. Kiranya seluruh apa yang kami pelajari dari firman Tuhan adalah Tuhan berbicara untuk memberkati kami. Kiranya kenangan yang baik memberi dorongan, dan bagaimana kami mesti hidup dengan berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri dan akan mempersiapkan untuk keberangkatan menuju ke tempat pemakaman. Pimpinlah, berkatilah, dan terus khususnya seluruh keluarga, kau boleh terus hiburkan. Berkati perjalanan, berkati seluruh upacara sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.